dalam sistem demokrasi, khususnya terkait dengan kehidupan bernegara, sulit sekali menemukan aktivitas-aktivitas yang ikhlas di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian embun pagi hari ini kita akan mengkaji hikmah, mutiara hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab pertama ini kita akan mengkaji tentang babul ikhlas wal ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal perbuatan kita dan di setiap ucapan kita, baik secara jelas, secara terang maupun secara samar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan penuh keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, yang lurus, yang tidak condong kemana-mana, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Menegakkan salat, menunaikan zakat, demikianlah agama yang lurus ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyertakan keikhlasan di dalam setiap amal perbuatannya. Al-mukhlishina lahuddin. Di situ mengandung banyak pengertian atau sifat dari ikhlas itu. Yang pertama, perbuatan atau ucapan yang kita lakukan itu harus diniati karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbuatan itu harus dilakukan dengan lapang dada. Tidak ada perasaan haraj, berat hati di dalam dirinya. Kemudian ciri berikutnya dari ikhlas itu adalah tidak ada pilihan pengganti dari perbuatan-perbuatan itu. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan perbuatan itu langsung, bersegera, ketika mendengar langsung mentaati. Sami'na wa ata'na. Itu 5 ciri ikhlas dari setiap perbuatan maupun ucapan yang kita lakukan itu. Kemudian itu dilakukan dengan hunafa, dengan lurus, istiqomah,
tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi di dalamnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sikap ikhlas ini tidak serta-merta dari amal perbuatannya, tapi dari sisi motivasi, dari sisi niat, dari setiap perbuatan ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di dalam kitab ini dijelaskan wan Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin Abi Hafsin, bapaknya singa, karena beliau memang dikenal sebagai seorang yang pemberani, Umar bin Khattab. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Setiap amal itu pasti ada niat di baliknya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka dia akan mendapatkan apa yang dilakukannya itu sesuai dengan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyaya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrah karena dunia, karena wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Dia tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amal perbuatan seseorang itu sama, tapi ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya akan jauh berbeda. Saya kasih contoh saja di dalam sistem demokrasi ini, di mana di dalam sistem demokrasi khususnya terkait dengan kehidupan bernegara, sulit sekali menemukan aktivitas-aktivitas yang ikhlas di dalam. Kenapa? Karena di dalam sistem demokrasi itu mengenal ungkapan tidak ada makan siang yang gratis. Semuanya ada harganya, semuanya ada nilainya. Kita tengok dalam pemilu, pemberian sembako, pemberian uang, pemberian fasilitas, semuanya itu ada tendensi politiknya di dalamnya. Demikian pula ketika sudah jadi masih beras, bantuan ke pengungsi, ke penderita wabah atau masyarakat yang terkena dampak, kemudian membersihkan jalan sendiri pemimpin itu, ini ada tendensi-tendensinya. Jadi ada muatan-muatan pencitraan di dalamnya. Tidak ada unsur keikhlasan yang ada di dalamnya. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika memberikan bantuan saat melihat ada warga negaranya yang kelaparan, beliau bawa sendiri itu karena memang semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan pencitraan. Kenapa? Karena di dalam sistem demokrasi ini memang asyadah lisyabi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya seorang pemimpin, seorang politikus, dia akan mempersembahkan kinerjanya kepada rakyat. Bagaimana agar rakyat itu suka, senang dengan apa yang dia lakukan. Makanya wajar kalau kemudian di mana-mana di sana sini ada pencitraan agar rakyat senang. Beda di dalam sistem Islam. Di dalam sistem Islam itu setiap pemimpin, setiap pelaku-pelaku politik itu berbuat karena lillahi ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang
saya sebutkan dalam 5 ciri dari ikhlas itu tadi. Dan ciri itu sangat sulit ditemukan di dalam era dan sistem demokrasi ini. Demikian saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap amal perbuatan kita secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semuanya harus didasarkan lillahi ta'ala, bukan lisyabi, bukan karena pencitraan terhadap rakyat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.